Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi ya di briefing hari Senin. Wah, nggak kerasa ya Kak Arga, kita sudah sampai di bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk menambah semangat kita untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini ada quote menarik nih yang akan disampaikan oleh rekan kerja saya. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang dengan lebih keras lagi. Mari kita saksikan video briefing yang akan dibawakan oleh Pak Faiz selaku JM Penjualan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam 1 VAS. Apa kabar teman-teman semua? Masa pandemi, masa PPKM, saya harap semuanya baik-baik ya. Tetap semangat, tetap bahagia, selalu jaga protokol kesehatan, dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Pada pagi ini, saya akan sedikit mengulas mengenai teamwork atau kerjasama tim. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, kantor pusat, kantor cabang, sebagian teman-teman kita semuanya pada lagi WFA. Nah, tentunya dengan kondisi saat ini, yang namanya teamwork sangat dibutuhkan. Bukan berarti ketika sebagian rekan-rekan kerja kita lagi WFH, terus operasional perusahaan terganggu. Jangan sampai ya. Nah, tahu nggak apa itu teamwork? Teamwork adalah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik yang saling berhubungan satu sama lain dalam giat bekerja, yang di dalamnya mengandung unsur kepercayaan, kejujuran, saling percaya, mendukung, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama di sini tidak hanya dibutuhkan saat ini saja. Saat sebagian teman-teman WFH, saat masih masa PPKM, tetapi di segala kondisi kita harus bisa melakukan yang namanya kerjasama. Contoh nih, untuk di operasional H1, ketika admin penjualan kita lagi libur atau WFH, bukan berarti kita tidak bisa melakukan yang namanya input penjualan, tetapi ada rekan yang bisa menggantikan atau merangkap pekerjaannya saat itu, yaitu kasir. Begitupun juga sebaliknya, saat kasir kita libur atau WFH, admin penjualan juga harus bisa menggantikan pekerjaan kasir tersebut. Dalam dunia kerja, tidak ada yang namanya single fighter. Tidak ada yang namanya Superman, yang ada super team. Semua merupakan hasil kerja tim. Semua karyawan harus bisa saling bantu-membantu dan mendukung demi tercapainya visi misi perusahaan. Sayangnya, untuk membuat sebuah tim yang solid dan kompak memang tidak mudah. Karena ada banyak kepala di dalamnya yang pasti punya pemikiran-pemikiran yang berbeda pula. Pikiran-pikiran yang berbeda ini mempunyai kecenderungan saling berbenturan. Perselisihan ini adalah sesuatu yang wajar teman-teman. Wajar terjadi di dalam sebuah tim kerja atau sebuah perusahaan. Ini merupakan dinamika yang tidak bisa ditolak, dan inilah yang bisa menyebabkan sebuah tim sulit untuk mencapai kerja yang maksimal, mencapai visi misi yang dicanangkan. Tapi jangan khawatir, sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa kita kerjakan. Selama kita tahu caranya, mau menjalankannya, kita bisa membentuk kerja tim yang solid dan efektif. Yang pertama yaitu kita harus memiliki visi dan misi yang sama. Apa itu? Ya, visi kita yaitu untuk menjadikan Chun Motor yang diperhitungkan. Diperhitungkan secara apa? Tentunya secara internal maupun secara eksternal. Sebuah tim tidak bisa bekerja dengan baik jika setiap anggotanya memiliki visi misi yang berbeda. Oleh karena itu, dari level pimpinan hingga level staff harus memiliki visi misi yang sama.
Sehingga dalam setiap tindakan yang diambil merupakan implementasi dari visi dan misi perusahaan, bukan visi dan misi individu. Yang kedua, membangun rasa saling percaya. Rasa saling percaya menjadi syarat mutlak untuk bisa membangun kerjasama tim yang solid. Karena tidak akan ada kerjasama tim yang sukses jika para anggotanya tidak saling percaya. Akhirnya seluruh anggota hanya bisa bekerja masing-masing secara individual. Yang ketiga yaitu intensif berkomunikasi atau berkoordinasi. Jangan pernah anggap sepele masalah komunikasi. Ketika komunikasi antar sesama tim macet, maka dipastikan kerja tim akan berantakan. Karena apa? Karena setiap orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Karena itu lakukanlah komunikasi secara intensif, baik melalui meeting pagi atau pertemuan-pertemuan yang lain yang bisa dilakukan oleh semua tim. Sehingga setiap orang akan mengerti tugas dan target yang harus dilaksanakan. Komunikasi setiap anggota tim tidak harus bertatap muka. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, sudah banyak aplikasi yang mendukung yang bisa kita gunakan saat ini. Seperti apa? Seperti Zoom Meeting, MS Team, Google Meet, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu untuk membuat kerjasama yang baik, adanya sistem penghargaan. Untuk memacu motivasi kerja seluruh karyawannya, di Chun Motor saat ini sudah dibuat yang namanya PAS, Personal Appraisal System. Di Chun Motor semuanya kita kasih penilaian. Siapapun yang mempunyai kinerja yang bagus layak diberikan yang namanya reward. Yaitu apa? Yaitu naik secara penggolongan atau bahkan naik secara jabatan. Dengan sistem ini harapannya dapat memacu seluruh karyawan Chun Motor untuk bekerja berlomba untuk menjadi yang terbaik. Terakhir yaitu pahami job desk masing-masing. Seperti sebuah tim sepak bola, setiap anggota tim punya peran dan tanggung jawab berbeda. Hal ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh anggota tim. Jangan sampai semuanya ingin menjadi kiper atau semuanya ingin menjadi striker. Bisa-bisa tim kita bisa kebobolan terus. Membangun kerjasama tim yang kompak dan efektif pasti butuh pemahaman tentang peran dan tanggung jawab sehingga kita bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas kita masing-masing. Demikian sekilas mengenai materi yang singkat ini, mengenai materi teamwork, kerjasama tim. Semoga rekan-rekan semua lebih paham lagi apa itu kerjasama dalam tim. Tetap jaga kesehatan, konsumsi vitamin, selalu berolahraga, istirahat yang cukup, dan jalankan protokol kesehatan. Tetap semangat. Beri aplaus untuk Bapak Faiz. Terkait dengan adanya Permenaker nomor 16 tahun 2021 tentang pemberian bantuan subsidi upah, kami dari tim HRD sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengupayakan karyawan Chun Motor yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini salah satu benefit menjadi karyawan tetap di PT Chun Motor. Selanjutnya, kami dari tim HR ingin menginformasikan bahwa ada perubahan sistem penggolongan karyawan dari Maisa Holding yang didasarkan dari nilai PHS masing-masing. Berikut penggolongan karyawan yang baru. Untuk karyawan PKWT yang dulunya golongan 1, sekarang mulai golongan 1 dan 2. Untuk karyawan PKWTT yang dulu mulai golongan 2, sekarang mulai golongan 3 dan 4. Untuk supervisor golongan 5, manajer golongan 6, general manager golongan 7, dan direktur golongan 8. Dan yang terakhir, nggak bosan-bosan kami mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mematuhi 5M, dan apabila merasakan gejala-gejala COVID-19, segera melapor ke bagian HRD atau atasan langsung. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!